Kedengeran? Oke, Kak Nurul, kenalin aku Utami atau kakak bisa panggil aku Ut. Aku yang akan moderatorin kakak pada malam hari ini. Teman-teman semua, ini Kak Nurul. Kakak ini akan yang memaparkan nanti. Kita akan tanya jawab atau kita akan membahas ya Kak mengenai kepercayaan diri dan juga insecurity. Nah, Kak Nurul, sebenarnya apa sih kesibukannya nih belakang-belakangan ini Kak? Dosen aja. Jadi saya dosen di Malang, di Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang, sama praktik sih. Biasa praktik psikolog, konseling gitu. Jadi kan kalau dosen itu jam kerjanya sampai jam 2 sampai jam 2.15. Tapi kadang kalau sore ngajar itu masih lanjut sampai sore. Cuma kalau selesai jam 2.15 nanti kadang tuh sore atau malam itu ada klien konseling via chatting, via Zoom seperti itu. Lalu Sabtu Minggu kadang-kadang juga masih melayani klien psikotes. Biasanya kalau kalau Sabtu Minggu tuh lebih klien anak-anak sih. Kalau orang tua misalnya adanya anak orang tua khawatir anaknya ada ADHD, ada tantrum seperti itu kayak gitu. Sama kalau kesibukan yang lagi fun banget ini ngembangin podcast. Jadi saya Oh, baru merintis podcast. Iya, namanya Jiwa Berdaya Podcast ini nih, Jiwa Berdaya Podcast ini. Jadi ada dua podcast yang saya kembangkan. Yang pertama Jiwa Berdaya Podcast, itu podcastnya Jiwa Berdaya. Sama kayak psikologi tanpa nama juga ya, suatu jasa layanan psikologi. Tapi kalau podcast yang kedua tuh podcastnya fakultas, jadi mahasiswa nih, saya mengempower, mengibaratnya meroketkan mahasiswa-mahasiswa saya nih, kayak gitu, men-shaping gitu. Jadi buat mereka jadi podcaster, jadi jurnalis, karena mereka akan melakukan liputan-liputan seperti itu. wah, aku jadi panggilnya apa nih? Boleh kakak atau ibu nih biar enak. Hmm, bebas, bebas aja deh, Kayaknya bebas aja. biar 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 akrab ya kak. Iya, boleh. Lipstick kamu bagus warnanya. Apa ya kak? Oh, Lipstick kamu bagus warnanya ya. kasih tahu deh kak. Nomor-nomornya berapa aja? Boleh nanti di Japri Boleh ya. dong. Boleh boleh. Oke kak. Kita langsung masuk ke topik aja ya kak ya. Mengenai kepercayaan diri dan juga insecurity. Sebenarnya kak, apa sih yang dimaksud dengan kepercayaan diri dan juga insecurity itu sendiri kak? Kepercayaan ya gini, kalau De Utami kan majoringnya pendidikan ya. Kalau saya kan psikologi. Orang psikologi itu udah hafal bahwa psikologi itu teorinya banyak banget gitu. Jadi teori kepercayaan diri itu definisinya banyak, tapi saya ambil dari Henry Weisinger. Henry Weisinger ini adalah psikolog industri organisasi. Jadi gini deh, psikologi itu ada aku sharing dikit ya. Jadi psikologi itu ada penjurusan-penjurusannya. Ada psikologi forensik, ada psikologi Islam, ada psikologi Kristen, ada psikologi psikolog sekolah, ada psikolog industri organisasi, ada psikolog klinis kayak gitu. Cuma kalau saya kan alumni UGM, jadi kalau majornya tuh industri organisasi, klinis, pendidikan seperti itu kayak gitu. Jadi kalau Henry Wessinger ini psikolog industri organisasi dari Amerika, PhD juga, jadi beliau mengajar ya, dosen dan praktisi psikolog seperti itu. Beliau menyampaikan kepercayaan diri itu artinya adalah bahwa kita tuh berpikir, merasa, dan meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu akan berdampak positif kayak gitu. Hmm. Hasilnya tuh bikin efek measuring efek positif nih kayak gitu. Kayak gitu. Misalnya kita sharing nih, saya dari Jiwa Berdaya sharing sama psikologi tanpa nama. Kita, Jiwa Berdaya, saya dan psikologi tanpa nama ini akan berdampak kepada penonton atau nanti pada rekamannya itu kan akan membuat membuat orang oh gini ya cara mengatasi insecure. Jadi kita tuh saya dan psikologi tanpa nama tuh secara langsung maupun tidak langsung mengempower masyarakat, mengempower remaja, mahasiswa, dewasa untuk how to recover from insecurity and boost self confidence seperti itu. Gimana mengatasi insecure dan lebih pede kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Ada lagi deh, sebentar. Henry Wessinger mendefinisikan lagi itu gini.
kepercayaan diri yang pertama tadi ya. Jadi apa yang kita lakukan itu kita yakin, merasa, berpikir bahwa yang kita lakukan itu dampak positif itu yang pertama. Lalu Henry Wessinger mendefinisikan yang kedua, kepercayaan diri adalah bahwa kita tuh kompeten, kita tuh mampu melakukan pekerjaan dengan baik dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik gitu. Jadi believe in competency seperti itu. Seperti itu. Jadi memang segala sesuatu yang kita kerjakan yang akan menghasilkan positif ya Kak ya gitu, dan juga percaya atas skill yang kita miliki gitu lah ya Kak ya. Kalau Iya. misalnya si insecurity sendiri itu apa? Oh iya, insecurity belum ya. Insecurity gini deh, insecurity itu kalau insecurity saya ambil definisi dari psikolog lain, kali ini psikolog klinis, namanya Lisa Firestone PhD, dari psikolog dan dosen juga dari Amerika Serikat. Lisa Firestone tuh menyampaikan insecurity itu perasaan bahwa kita tuh berbeda. Kita tuh berbeda dan perbedaan itu tuh kurang. Misalnya, saya kurang cantik nih kayak gitu. Saya ekonomi saya kurang nih gitu. Saya dari status sosial bukan bangsawan nih, bukan misalnya bukan anaknya pejabat, bukan anaknya profesor, bukan anaknya ustadz gitu. Jadi anaknya biasa-biasa aja nih, atau saya dari keluarga broken home nih, jadi merasa kurang, berbeda dan kurang kayak gitu. Itu insecurity. Berarti merasakan perbedaan gitu lah ya Kak di antara orang lain ya Kak. Itu yang disebut kayak insecurity. Oh, sebenarnya Kak, antara si kepercayaan diri itu ya Kak, kan kalau tadi kan Kakak bilang kepercayaan itu kan kayak mengeluarkan sesuatu yang positif gitu kan ya Kak. Dan juga dengan si insecurity ini yang apa namanya, kita merasa beda gitu Kak. Sebenarnya apakah si kepercayaan dan insecurity ini ada memiliki hubungan Kak? Pertanyaan bagus ya, karena memang apakah berhubungan Iya. gitu. Itu pertanyaan bagus gitu. Tentu saja berhubungan, tentu saja berhubungan, dan hubungannya itu berbalik, berbanding terbalik. Jadi kalau kepercayaan diri kita tinggi, insecurity kita rendah nih. Tapi kalau kepercayaan diri kita rendah, kita akan mudah insecure kayak gitu. Contohnya tadi kan Henry Wessinger menyatakan bahwa salah satu definisi kepercayaan diri adalah bahwa kita believe bahwa kita tuh kompeten. Iya. Kita akan melakukan pekerjaan dengan baik, kita mampu melakukan pekerjaan dengan baik dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Itu kepercayaan diri. Nah, kalau kita nggak percaya nih, aku kayak bahasa Jawanya, aku iso raya kayak gitu. Aku iso raya, kira-kira aku gagal kayak gitu. Aku bisa nggak ya? Kira-kira nanti aku gagal kayak gitu. Jadi dia kan insecure, dia merasa kurang capable, kurang kompeten seperti itu. Jadi berbanding terbalik hubungannya. Berarti dia mempunyai hubungan yang signifikan ya Kak ya, di antaranya ya Kak. Memang paling ya, kalau misalkan kita tidak memiliki kepercayaan diri atau memiliki krisis, kita indikasinya bakal ada si insecure nih gitu ya Kak ya. Oke. Terus Kak, Iya. kalau misalkan Kak, bagaimana sih menurut pandangan-pandangan psikologi, ilmuwan-ilmuwan psikologi gitu ya, memandang krisis kepercayaan diri ini erat dengan kaitannya dengan si insecurity? Jadi itu pola asuh, Dek. Pola asuh. Lisa Firestone itu psikolog klinis. Jadi beliau memformulasi bahwa anak-anak, orang-orang, nggak hanya anak-anak ya, orang-orang yang insecure, itu salah satunya diakibatkan karena pola asuh yang kurang baik, parenting yang kurang baik gitu. Jadi kalau Lisa Firestone tuh merumuskan ada tiga pola asuh yang menyebabkan insecurity seperti itu. Yang pertama itu anxious ambivalent attachment. Jadi Lisa Firestone mendefinisikan yang pertama anxious ambivalent attachment, yang kedua avoidant attachment, yang ketiga adalah separation. Kita bahas yang pertama dulu. Anxious ambivalent attachment. Jadi gini, orang tua yang kadang hadir untuk anak, kadang care sama anak, tapi kadang mengabaikan anak itu jadi tidak konsisten. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, anxious ambivalent konsisten itu orang tua yang terlalu mencintai anaknya gitu. Anaknya tuh kayak pusat semesta gitu, universe, center of universe gitu. Jadi fokusnya tuh anak ada segala-galanya. Jadi
ibaratnya tuh ya sangat mencintai dan fokusnya pusat dunianya tuh anaknya kayak gitu. Kadang-kadang ada ya, pernah dengar nggak sih? Ada orang tua yang misalnya nih cita-citanya jadi dokter, terus tidak terwujud dari dokter, terus nanti anaknya ya pernah kan ya? Pernah, pernah. Jadi itu, jadi orang tua yang menjadikan anak itu segala-galanya. Nah itu mengakibatkan anak-anak insecure loh. Hmm, Kalau kadang hadir, kadang nggak hadir, dan menjadikan anak itu eh, pusat emosi, pusat dunianya itu mau jadi anak insecure dan dependent, jadi bergantung bet- gitu. Lalu yang kedua, Lisa Firestone memformulasikan pola asuh kedua. Yang kedua adalah avoidant attachment. Avoidant attachment itu orang tua yang mengabaikan. Jadi orang tua tuh abai sama anak, neglected sama anak. hmm, Misalnya anak-anak, mah aku gambar ini nih kayak gitu. Susu po. Jadi diabaikan. Jadi anak-anak misalnya sedih, misalnya menunjukkan mah cari perhatian itu ditolak gitu. Mungkin kita yang berpikir memang ada ya orang tua kayak gitu. Ada kayak gitu. Nah, itu akibatnya pada anak insecure juga, dan insecure-nya tuh dia insecure yang sifat overly independent gitu. Jadi dia terlalu mandirinya berlebihan karena dia tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan dukungan, tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya sehingga dia overly independent. Tapi deep down tuh dia hmm, hampa, dia kosong itu karena dia semua sendiri kayak gitu, semua kayak gitu. Lalu yang tipe yang kedua separation itu orang tua yang keras gitu ya, ngeritik anak-anak, kamu tuh bodoh, kamu ya dikritik, ditekan, dituntut berprestasi, salah dikit dimarahi, dibodoh-bodohkan. Itu Lisa Firestone merumuskan yang ketiga itu ada separation. Nah, separation itu membuat anak itu self esteemnya rendah. Self esteem adalah rasa keberhargaan diri. Jadi dia jadi aku nggak berharga loh, kan aku salah terus, aku nggak berharga, aku jelek ya, aku buruk ya, hmm, mama marah terus sama aku, papa kok aku semua serba serba yang kulakukan semua salah di mata papa gitu, jadi feeling unworthy hmm. kayak gitu. Nih, yang aku tangkep nih ya Kak, berarti untuk pola asuh sendiri itu nggak boleh terlalu berfokus kepada anak dan juga kita nggak boleh merasa tidak memberikan apa ya feedback gitu lah ya Kak. Nah menurut Kakak nih kalau misalkan seperti itu pola asuh yang baik itu agar anak kita mungkin ya nanti terhindar dari rasa-rasa insecurity itu yang baik itu seperti apa ya Kak? Yang hadir Hmm, secara konsisten dan memberikan validasi. hmm, Jadi anak-anak tuh hmm, butuh banget affection, kasih sayang, support kayak gitu. Jadi dia perlu merasa bahwa apa yang aku rasakan tuh valid kayak gitu. Jadi aku sedih itu ya valid, aku marah ya valid kayak gitu. Cuma nanti sebagai orang tua tuh mengarahkan, kamu marah kenapa kayak gitu. Harusnya bagaimana kayak gitu. Gitu. jadi kayak lebih mengarahkan ya Kak ya kalau misalkan si anak ini ternyata dia emosi atau harus gimana, kalau misalnya dia sedih kita harus gimana gitu ya Kak ya, biar anak itu tuh mengerti juga gitu kan Kak, agar nanti besarnya dia tidak mempunyai krisis kepercayaan diri itu sendiri Iya. gitu. Sebenarnya Kak, hal-hal dasar apa sih yang mempengaruhi si seorang itu akhirnya tuh dia memiliki rasa ketidakpercayaan diri atau si insecurity itu sendiri Kak? Hal mendasar pertama Mhm, dan utama yang membuat orang itu feeling insecure mhm, adalah membanding-bandingkan. itu sering banget Membanding-bandingkan. Iya, iya, iya. Mas. Uh, Orang Jawa bukan? Iya, orang Jawa nih. Kalau orang Jawa kan pasti pernah dengar sawang sinawang. Aduh, BTW aku Jawanya kayaknya udah jauh banget nih Kak. Jadi sawang sinawang, kenapa? Jawanya dari ayah, tapi aku tinggal di Jakarta. Oh, oh iya, iya. Jakarta juga Jawa loh. Ya sih, bener. Tapi orang Jakarta kadang nggak mau mengakui kalau Jawa kan Pulau Jawa. Cuma ya memang anu sih, DKI Jakarta kayak gitu. Jadi kayak kan gitu. Oke gini. Sawang Sinawang itu melihat rumput tetangga lebih hijau. Oh, iya, Nah, iya, iya, iya. jadi sawang tuh melihat
si Nawang tuh melihat kayak gitu. Jadi penyebab utama dari insecurity itu membanding-bandingkan. Jadi kita itu ada kok bagus. Jangan jangan mengukur dirimu dari penggaris orang lain. Gitu. Punya punya baseline masing-masing, standar masing-masing. Jadi jangan mengukur diri kita dari penggaris orang lain. Nah, tapi memang gini deh, ada orang-orang tertentu yang need of grow, jadi keinginan untuk bertumbuh, need of achievement. Kak, di psikologi itu ada tes psikologi namanya Edward Personality Preference Schedule, jadi tes psikologi untuk mengetes kebutuhan berprestasi, kebutuhan kayak tes psikologi lah kayak gitu. Nah, ada salah satu itu need of achievement, jadi kebutuhan untuk berprestasi. Ada 16 need kayak gitu. 16 tempat banget kayak gitu. Nah, kebutuhan berprestasi Kak Nurul nih ya. Kak Nurul ini kebutuhan berprestasinya alhamdulillah insya Allah tinggi. Jadi mau nggak mau kan juga sawang sinawang ya kayak gitu. Sawang sinawang ya. Jadi pasti itu karena kalau mau maju tuh ya harus punya pandangan, harus berkompetisi kayak gitu. Cuma gini deh, itu ada cara mengatasinya supaya tidak terserang walaupun saya ibaratnya terinspirasi dari A, B, C, D, E itu tidak membuat saya insecure. Mengakui, mengakui, Mengakui. ya. Oke, kasih contoh deh. Ada Mbak A, Mbak B, dan Mas C. Mbak A dan Mbak B ini psikolog sama seperti kakak, Tapi kakak psikolog 4 tahun atau 5 tahun ya. Mbak A ini psikolog dan artis kayak gitu. Psikolog dan artis sudah punya program TV sendiri nih kayak gitu. Sudah pernah punya program TV sendiri nih kayak gitu. Terkenal kayak gitu. Nah, kalau kakak diserang insecure kan, aduh hebat banget sih, kok aku gini aja kayak gitu kan. Nah, tapi kakak itu tadi mengakui gitu. Oh, Mbak A itu memang jam terbangnya tinggi. Mbak A itu memang lebih berpengalaman. Mbak A itu memang kompeten. Jadi memang wajar kalau jadi punya acara TV sendiri, terkenal, psikolog artis itu wajar. Mbak B psikolog artis, brand ambassador kayak gitu. Oh, saya tuh kalau alhamdulillah deh, bedah hati saya, nggak ada rasa iri dengki itu nggak ada, insecure juga nggak ada gitu, insecure juga nggak ada, santai aja karena saya mau mengakui. Oh, Mbak B ini cantik gitu, jadi makanya terkenal. Mbak B itu pinter, makanya dipercaya jadi psikolog artis, psikolog selebgram kayak gitu. Mas C itu pandai bergaul, jadi networking, jaringannya pintar. Mas C itu psikolog yang pandai bergaul, terus punya koneksi lincah kayak gitu. Saya juga alhamdulillah insya Allah Kak Nurul juga cukup pandai bergaul ya. Cuma saya mengakui bahwa saya memang tidak sepandai bergaul Mas C kayak gitu. Jadi memang wajar kok Mas C ibaratnya jaringannya luas, udah bikin ini itu gitu. Jadi mau mengakui karena gini Dek, kan Dek Utami berjilbab berarti muslim ya? Iya. Kenapa setan dikeluarkan dari surga? Karena melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Waktu itu Setan bukan Adam ya? iya, setan kayak ini ya, apa namanya? Menggoda si Adam. Iya bukan sih Kak? Iya, memang menggoda, tapi setan tuh dikeluarkan dari surga utamanya karena dia tidak mau mengakui Adam itu makhluk mulia. Dia menyalahkan Allah kayak gitu. Jadi aku ini dari api loh, api itu lebih mulia dari tanah kayak gitu. Aku nggak mau hormat ke tanah, aku tuh lebih mulia, aku tuh api kayak gitu. Jadi tidak mau mengakui kayak gitu. Jadi ngakui aja, enak kok kalau ngakui itu enteng kayak gitu. Ngakui aja. Toh memang dan ada lagi deh yang bikin enak itu. Apa tuh, Setelah mengakui ya udah itu rezekinya kayak gitu. Ya udah itu rezeki beliau gitu. Ya memang beliau terkenal, punya acara TV sendiri. Terus Mas C itu kayak gitu. Jadi kayak Mas C pandai bergaul, networkingnya luas gitu. Ya udah emang rezeki beliau itu kayak gitu. Mungkin aku belum siap menerima rezeki itu atau mungkin rezekiku dalam bentuk yang lain.
kayak gitu, keluarga, sahabat-sahabat kayak gitu. Gitu. Jadi enak, hidup tuh enak gitu, isi going. Oke, berarti memang pertama menerima ya Kak, menerima memang orang lain, pencapaian orang lain ya seperti itu gitu. Jangan Dan jangan di mereka berjuang untuk itu. iya, Dan dan jangan di-compare ke kita mereka, ya Kak, karena memang dari startnya aja tuh udah beda gitu ya Kak. Jadi ya memang istilahnya legowo lah Kak ya, yang mengakui pencapaian mereka dan juga pencapaian kita. Dan kedua mungkin ikhlas ya Kak, yang kedua. Halo Kak, Kak Nurul. Ya, sepertinya Kak Nurul ada gangguan sinyal ya Kak. Halo Kak. udah. Aku tadi lupa nyalain wifi. Oke, Jadi pakai nggak apa apa? udah. Pakai data. Ini info aja nih untuk kalian yang sedang menyaksikan live kita kali ini, kita buka open tanya jawab. Nah, kalian boleh langsung tanya-tanya di kolom komentar. Nanti di akhir sesi kita akan bacain pertanyaan kalian kepada Kak Nurul ya. Gitu. Oke Kak. Tadi kan pertama adalah menerima, yang kedua berarti adalah ikhlas gitu ya Kak. Kalau misalkan, oh ya sudah, memang sudah rezeki gitu. Tapi kan kadang kita memang secara sadar udah pernah nih ngelakuin itu kayak, oh ya udah sih, memang apa namanya, emang kayak gitu, udah jalannya gitu. Tapi kadang itu kan insecure ya, kayak oh ya udah jalannya gitu, akhirnya mengikhlaskan. Tapi kadang kita timbul rasa kayak yang tadi kakak bilang, harusnya kalau percaya diri kan itu adalah kita mengakui skill yang kita miliki gitu. Tapi karena kita melihat pencapaian orang lain, akhirnya kita merasa skill yang kita punya tuh kayak, aduh, kayaknya kita emang nggak punya skill ya. Kurang nih. Iya, kurang nih. Itu Kurang kayak nih. dengan pencapaian kita yang sekarang itu tuh sudah baik gitu. Nah, itu gimana sih Kak agar caranya tuh kayak lebih kita meng-approve diri gitu, kayak sebenarnya kita juga hebat loh gitu, sebenarnya kita juga punya skill loh, agar kayak kepercayaan diri kita itu meningkat gitu. Dan akhirnya ya tadi seperti kakak yang kata kakak bilang, kakak nggak punya rasa iri, nggak punya rasa insecure gitu. Gimana tuh Kak? Eh, kita harus, yang pertama kita punya standar sukses versi kita sendiri. Itu standar sukses versi kita sendiri. Gitu. Ada orang yang merasa sukses itu berpendidikan tinggi, karena sekolah itu sulit ya, pendidikan tinggi itu sukses, gelar-gelar yang tinggi itu sukses. Ada yang meyakini bahwa sukses itu uangnya banyak, punya mobil, punya rumah, kayak gitu. Which is normal, karena memang dunia ini bergerak dalam kapitalisme ya, di mana tolak ukurnya uang, kayak gitu. Ada yang merasa sukses itu menikah dan anaknya banyak nih, anaknya 3, 4, kayak gitu. Dan hafizah semua, juara olimpiade semua, itu ada yang kayak gitu. Ada yang suksesnya, saya menyekolahkan adik-adik saya itu sukses loh, kayak gitu. Itu ada yang suksesnya, beliau itu sukses, mereka itu suksesnya hafal Quran, ada yang hafal Quran, ada yang, bagi saya sholat 5 waktu itu sukses. Jadi kita punya definisi sukses sendiri gitu. Seperti saya bilang tadi, kita tidak menggunakan penggaris orang lain untuk mengukur kita, kayak gitu. Kita punya ukuran sendiri nih, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau merasa, wah, saya mengakui nih, seperti tadi Mbak A, Mbak B, Mas C itu hebat, keren, kayak gitu. Saya mengakui nih, kayak gitu. Tapi berarti saya kurang ya, kayak gitu. Ya berarti harus ditingkatkan dong, kayak gitu. Itu ya, kalau orangnya mindsetnya grow atau bertumbuh, oh berarti saya kurang ya daripada beliau, daripada mereka. Ya berarti harus ditingkatkan, kayak gitu. Harus self improvement, memperbaiki diri, meningkatkan skill, menjalin relasi, kayak gitu. Berarti memang ada kemauan ya Kak untuk kita juga apa namanya, istilahnya kalau zaman sekarang tuh glow up kali ya Kak ya, glow up luar dan juga glow up yang memperbarui skill dan juga mempercantik, mungkin memperganteng, seperti itu ya Kak ya. Terus menurut Kakak nih, apa aja sih Kak sebenarnya aspek-aspek yang dapat apa namanya membentuk kepercayaan diri itu sendiri gitu Kak? Aspek-aspek yang membentuk kepercayaan diri, yang pertama menerima diri apa adanya dulu.
Mm-mm. Diterima aja, diterima aja. Hidungnya nggak mancung diterima, kulitnya nggak putih diterima, badan apa kurang tinggi diterima, terus eh, orang tuanya bukan pejabat diterima, Mm. pendidikannya misalnya belum sampai S2 atau bahkan mungkin belum belum kuliah itu ya diterima. Pekerjaannya diterima aja. Yang pertama yang penerimaan diri itu membuat kita lebih lebih calming ya, lebih tenang, lebih damai kayak gitu, diterima. Diterima aja. Lalu yang kedua adalah eh yang kedua ini jadi gini deh. Kak Nurul Kak Nurul ini tipe apa ya? Tipe dari segala sisi gitu loh. Mm. Kan kalau motivator kan sukses 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 gitu ya. Mm. Sukses sukses Mm. sukses kayak gitu. Jadi kalau motivator semangat pagi, ayo kita sukses meraih kayak gitu. Nah, saya psikolog bukan motivator kayak gitu. Jadi kalau memang kamu mau sukses, ayo Kak Nurul dampingi jalannya, anunya kayak gitu. Tapi kalau kamu nyaman dengan keadaanmu sekarang, dari ibaratnya, ya aku misalnya ada meme lucunya tuh, kalau orang lain bisa, kenapa harus saya gitu? Ada kan kayak gitu kan itu kan lucu ya. Loh, tapi kalau memang ada orang kayak gitu ya udah nggak apa-apa. Kan itu memang pilihan kamu kayak gitu, pilihan kamu. Nah, tapi ini strategi kepercayaan diri yang kedua ini sekali lagi karena Kak Nurul itu dari segala sisi yang pertama tuh prestasi, pencapaian, kompetensi. Itu sangat membuat pede. Kalau kamu kompeten, kamu tahu kamu mampu, kamu tahu kamu kompeten, kamu punya prestasi, kamu punya pencapaian, itu bikin confident gitu. Lalu Mm. gimana yang enggak? Nah, gimana yang enggak itu ya itu tadi. Kalau kamu memang mau mau punya prestasi ya perjuangkan. Tapi kalau kamu menerima keadaan kamu yang sekarang mungkin biasa-biasa aja dan kamu nyaman, ya udah nggak apa-apa kan yang kalau dalam jiwa berdaya tuh jargonnya yang penting kamu bahagia kayak gitu, yang penting kamu enjoy kayak gitu. Karena gini deh, Kak Nurul tuh suka sama Bunda Teresa. Bunda Teresa tuh suster Katolik ya, suster dari Katolik. Beliau adalah suster Katolik humanitarian. Jadi orang pekerja humanis, aktivis sosial seperti itu. Beliau itu Katolik tapi merawat anak-anak Hindu India yang kusta. Ya, luar Mm. biasa ya. Jadi kayak Yes. gitu ya. Nah, Bunda Teresa itu menyampaikan quote Bunda Teresa yang paling Kak Nurul sukai adalah tidak semua orang bisa melakukan hal besar dan itu nggak apa-apa. Mm. Yang penting saat kamu melakukan hal kecil, hal sederhana, itu kamu lakukan dengan cinta yang besar. Gitu. Nggak apa-apa, emang nggak karena memang ada yang ditakdirkan jadi leader, ada yang ditakdirkan jadi follower, ada yang ditakdirkan jadi artis, ada yang ditakdirkan jadi fans, Mm. haters, kan kayak gitu. Nggak semuanya jadi leader, nggak semuanya jadi artis, gitu. Jadi memang punya porsinya masing-masing. Dan itu oke, nggak apa-apa gitu. Sekali lagi jangan menggunakan penggaris orang lain untuk mengukur dirimu. Ciptakan suksesmu sendiri, ciptakan apa dan temukan ya yang ketiga ini temukan apa hal baik dalam dirimu dari sifat dari pencapaian nggak harus pencapaian yang sifatnya prestasi ya karena itu tadi ya nggak semua orang bisa melakukan hal besar tapi kamu temukan misalnya saya itu kalau ada tetangga misalnya ada hajat sunat akikoh itu saya membantu loh saya care loh sama sahabat saya tetangga saya itu bikin pede. Lalu ada juga temen Kak Nurul tuh ibu rumah tangga yang seneng banget ngumpulin Jumat Berkah. Jadi Jumat Berkah adalah memberikan nasi, memberikan makanan kepada masjid, kepada anak-anak panti asuhan di hari Jumat. Jadi sedekah makan itu namanya Jumat Berkah gitu. Seneng banget sampai ini nanti dia mengkoordinir. Itu bikin pede loh. Karena apa? Dia tahu bahwa dia punya niat baik. Orang kalau punya niat baik itu pede. Saya tuh orang baik gitu. Karena saya aktif memberikan Jumat berkah, saya kalau ada tetangga punya hajat membantu, saya kalau ada sahabat punya masalah mendengarkan, curhat kayak gitu. Itu jadi kita cari sisi positif kita baik dari segi karakter atau segi pencapaian. Kalau segi pencapaian, kok pencapaian duniawi itu tadi ya seperti Bunda tadi tidak semua orang bisa melakukan hal besar. Kok pencapaian yang sifatnya misalnya saya jago masak,
itu pencapaian. Saya jago main gitar, itu pencapaian. Jago main gitar tuh pencapaian. Jadi kita kita cari nih, apa sih what am I good at gitu. Apa yang aku bagus gitu loh. Gitu dari Hmm. segi skill maupun dari segi karakter kayak gitu. Hmm. Aku kayak lagi dibimbing konseling gitu loh Kak. Apa namanya? Eh, Mungkin dari pola aku kayak nyadar mungkin dari sebagian dari banyaknya dari kita yang di sini nih yang nonton mungkin pernah dapat pola asuh yang 3 pola asuh tadi dari kakak yang kakak jelaskan itu. Aku mungkin termasuk pola asuh yang kedua kali ya kak ya kakak sebutin tadi itu, makanya jadi kayak tuh kayaknya aku nih gitu kok kayaknya apa Hmm. ngena Ya, nih gitu kan. yang kedua berarti yang itu ya. Apa yang kedua itu tadi Iya, anxious ambivalen. Yang kedua tadi adalah anxious ambivalen sama avoidant. Iya, jadi di apa? Diabaikan. Iya. iya, iya. Jadi apa namanya Hmm. punya prestasi atau aku punya sesuatu yang menurut orang lain tuh cukup membanggakan, tapi menurut orang tua aku kayak masih biasa aja kayak gitu. Yang masih kayak biasa aja, orang lain juga bisa dapetin itu gitu. Tapi sebenarnya untuk menurut orang lain atau di sekeliling aku yang mungkin baru mengenal gitu ya, atau dia memang sudah mengenal lama, itu cukup appreciate kayak wah keren ya kamu bisa kayak gini gitu. Tapi ya memang tadinya ada timbul-timbul sedikit insecurity gitu ya kak, termasuk jadi apa namanya wanita yang independen banget gitu kan, karena Overly mandiri aku independent. bener independen banget gitu. Jadi apa namanya pas ngeliat apa namanya jawaban-jawaban kakak gitu, oh iya benar ya kita harus menerima, kita harus ikhlas gitu, kita harus apa menambah skill gitu dalam diri kita gitu biar memang terhindar dari krisis kepercayaan diri, krisis apa ya dari insecurity itu sendiri gitu ya kak. Tapi kak kalau misalkan si kepercayaan diri itu akhirnya menjadi sebuah masalah gitu kak di diri kita nih kak, menjadi misalkan beraktivitasnya menjadi kayak terganggu atau gimana, nah itu apakah kita kayak oh ya yaudah deh ini ya gue insecure gini, atau kita harus memeriksakan diri kita nih kak ke psikolog gitu kak. Seberapa mengganggu? Itu jawabannya. Hmm. Seberapa mengganggu. Jadi indikator kapan kita perlu datang ke psikolog atau tidak Hmm? itu seberapa permasalahan itu mengganggu fungsi diri kita dalam hidup kita. Misalnya bekerja udah nggak fokus nih, belajar udah nggak fokus, udah udah pusing. Kalau pusing gejala klinis ya kayak udah nggak fokus, udah pikirannya udah overwhelmed, udah banjir ruwet gitu. Itu berarti sudah perlu datang ke psikolog untuk memburai. Hmm. Jadi psikolog tuh kayak benang itu kan kuat ya, jadi diburai satu persatu, dianyam, diayun, kayak dianyam, ditenun seperti itu gitu. Lalu yang kedua adalah saat kita itu sudah feel uncomfortable psychologically gitu. Jadi kita tuh udah kayak nggak tenang, kayak kita tuh nggak tidur tuh nggak nyenyak, kepikiran, sedih, kemerungsung, terus overthinking, terus Hmm. galau, terus nangis berlebihan, nangis aja kayak gitu. Jadi itu udah Hmm. berarti udah saatnya psikolog gitu. Jadi indikatornya dua itu tadi. Sebenarnya ada beberapa indikator lain, tapi kalau selama fokusnya kedua dulu deh, selama permasalahan itu mengganggu fungsi diri kamu, fungsi hidup kamu, jadi udah nggak bisa belajar lagi, nggak konsentrasi belajar, nggak konsentrasi bekerja, terus lalu yang kedua, psychologically itu kamu terganggu secara emosional, secara thinking, secara perasaan, itu berarti kamu perlu datang ke psikolog nih, kayak gitu. Hmm, berarti emang kalau misalkan sudah tidak fokus gitu ya kak, merasa dirinya kayaknya kok gue nggak baik-baik aja nih gitu. Jadi kita baru apa namanya ke psikolog ya kak ya. Oke, oke. Terus kak, ada pertanyaan lagi nih. Apa namanya? Ada nih kak, ada kasus ya kak. Kayak kita ambil contoh lah ya, di mungkin di Korea Selatan gitu kak. Eh, idol-idol gitu ya kak ya, akhirnya yang tadinya mungkin dia percaya diri nih kak,
dia kan kalau misalnya jadi idol kan pasti prosesnya panjang ya kak ya. Terus akhirnya dia bisa berdebut, terus akhirnya dia punya banyak fans gitu, muncullah kepercayaan diri gitu. Akhirnya ternyata ada misalkan hujatan-hujatan kak gitu yang membuat dirinya oh ternyata gue ada kelemahan ya gitu. Akhirnya dia insecure gitu. Terus dia apa namanya bertindak gitu seakan-akan menimbulkan frustasi dan dia akhirnya bunuh diri gitu kak. Nah ini menurut tanggapan kakak nih mengenai kasus ini gitu, pasti kan kayaknya nggak di Korea Selatan juga kak, kayaknya di Indonesia mungkin ada sampai berpikiran gitu mau bunuh diri gitu. Nah itu menurut pendapat kakak gimana? Jadi gangguan psikologis itu penyebabnya dua, Dek. Mm-mm. Ini berdasarkan analisis atau desain dari Budiana Setiawati PhD. Beliau adalah psikolog klinis dari UGM, dari Melbourne University juga. Beliau menyampaikan gangguan jiwa, gangguan psikologis itu penyebabnya dua, kerentanan dan tekanan. Kerentanan itu DNA, emang DNA-nya fragile. Contohnya Mbak Nurul itu tipenya, alhamdulillah insya Allah ya, cukup strong. Jadi mau digempur kayak apa, gempur balik kayak gitu. Tapi ada orang-orang tertentu yang kayak seperti tadi ya, dihujat kayak gitu, aduh, aduh kayak gitu, terus apa itu fragile gitu, karena kerentanannya tinggi. Lalu tekanan dari luar seperti tadi dihujat kayak gitu. Eh, Kalau seperti itu, karena memang kerentanannya tinggi dan tekanannya di luar besar, dia harus tahu bahwa itu saatnya mencari pertolongan. Gitu. Hmm. Walaupun dia idol, walaupun dia idola, walaupun dia artis K-pop, artis Hollywood kayak gitu, saatnya mencari pertolongan, entah psikolog, entah psikiater kayak gitu. Karena kan sudah mengganggu fungsi dirinya, fungsi hidupnya, dan sudah emotional disturbance kayak gitu. Itu sih. Dan kenapa sampai terpikir bunuh diri? Mostly gini deh. Kenapa orang itu memutuskan bunuh diri selain karena depresi ya? Kalau depresi itu permasalahan klinis. Jadi memang ada orang tertentu yang itu mudah berpikir bunuh diri itu mudah banget. Karena memang dia terkena diagnosis depression kayak gitu. Itu klinikal ya, itu bukan kapabilitas Kak Nur menjelaskan kayak gitu. Tapi secara general, kenapa orang sampai berpikir bunuh diri? Karena dia tidak menemukan jalan keluar atas masalahnya itu. Jadi datanglah. Kenapa ke psikolog konseling itu penting? Itu karena kamu akan di-guide untuk memburai benang ruwetmu tuh diburai nih. Terus kamu harus gimana gitu. Dan kamu harus gimana itu dari kamu sendiri gitu. Bukan dari psikolognya mendikte ceramah itu enggak. Kak Nurul tuh kalau banyak bertanya loh, malah banyak bertanya kalau ini gimana, kalau ini gimana, kalau ono gitu. Jadi biar dia tuh berpikir dan oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya kayak gitu. Nah, analoginya konseling tuh seperti ini deh. Ini ada psikolog sama klien ya, ada psikolog sama klien. Psikolog itu membawa lilin, lilinnya satunya dikasihin kliennya, dan itu dalam keadaan gelap ya. Nah, psikolog membawa dua lilin, lilinnya satu ini kasih. Psikolog itu menyalakan lilinnya dengan tangannya, dinyalakan. Nah, kliennya melihat nih, terus kliennya niruin lilinnya di tangannya, ditanyakan dengan tangannya sendiri gitu. Jadi salah kalau orang bilang psikolog kan, Kak Nurul tuh lucu ya, Kak Nurul kan sering ngisi seminar ya, cukup sering lah, alhamdulillah gitu. Ada yang nanya, Bu Nurul, tolong saya diberi wejangan, diberi nasihat bagaimana supaya saya itu. Enggak, konseling itu tidak memberi ceramah, itu enggak. Justru kita tuh menggali what your deepest thought gitu. Apa pikiran terdalammu? Apa perasaan yang terpendam dalam dirimu? Apa emosimu yang belum tersampaikan atau terekspresikan seperti itu. Enak loh. Kak Nurul, for information, Kak Nurul pengen banget jadi psikolog justru karena Kak Nurul pernah merasakan konseling. Jadi Kak Nurul tuh pernah di dan itu enak banget, kayak dapet nyawa baru gitu. Waktu S1 ya, karena kan kalau S1 sarjana psikologi kan belum bisa jadi psikolog kayak gitu.
Gitu. Jadi Kak Nurul jelasin, jadi oh ternyata di konseling tuh se-enlighten ini ya, enlighten tuh enlight gitu. Jadi mencerahkan gitu. Oke, Kak, balik lagi nih Kak ke percayaan diri dan juga apa insecurity. Menurut ada dong Kak, aku minta nih tips and triknya gitu, biar kita tuh menambah kepercayaan diri dan juga kita nggak akan jadi orang yang insecure lagi. Gitu. Ini tips and trick dari Kakak nih, gimana? Jangan membanding-bandingkan. Udah. Jangan temukan nilai dirimu yang positif apapun itu dan itu dari standarmu sendiri, penggarismu sendiri gitu loh. Jadi misalnya tadi jago masak, jago main gitar, kalau ada tetangga hajatan membantu, kalau ada sahabat, jadi kita gali nih, kita temukan nih the diamond within us gitu, berlian dalam diri kita tuh kita temukan kayak gitu. Itu yang pertama itu. Yang kedua ya jangan membanding-bandingkan. Yang kedua temukan what's your value, what's your diamond within you kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah kalau mau ini sekali lagi agak ya dependable ya, bukan dependable, depending ya. Jadi berbeda-beda tiap orang prestasi. Prestasi, kompetensi itu bikin pede. Kok kamu tahu kamu kompeten, kamu tahu kamu berprestasi itu bikin pede. Jadi itu. Tapi sekali lagi seperti Bunda Teresa sampaikan, tidak semua orang itu bisa menciptakan hal besar, melakukan hal hebat, hal besar, which is actually it's okay. Yang penting saat kamu melakukan hal kecil, hal sederhana kamu lakukan dengan cinta yang besar. Koki nih, masaknya tuh dengan passion, kayak gitu. Pegawai bank nih, berarti melayani customer itu dengan ramah, kayak gitu. Jadi apapun tuh kamu lakukan dengan ini loh, love, kayak gitu. Lebih Kayak di mencintai. Utami nih, di Utami nge-host ke kakak nih. Wah, ini saya nih dengan passion, dengan di hati itu dengan love kayak gitu. Kayak gitu. Oke oke Kak, ngerti Kak. Jadi kayak kita tuh harus mengerjakan sesuatunya dengan ikhlas, dengan cinta, gitu ya. Jadi nanti yang keluarnya juga akan menjadi positif juga ya Kak. Seperti itu. Mm-mm. Nah Tapi ini itu nggak buat selalu kayak gitu loh ya. Jadi oh, jadi orang tuh nggak mungkin positif terus, baik terus, namaste terus itu nggak mungkin. Pasti ada kalanya orang itu gloomy, hmm, stress, overthinking, sedih. Seperti logonya Jiwa Berdaya ini. Logonya di hmm, bawah Berdaya kan segitiga nih. Segitiga ya, abu-abu ditumpuk segitiga ungu. Jadi segitiga abu-abu tuh kondisi jiwa kita yang unstable, hmm, overthinking, sedih, galau kayak gitu. Jadi lah ditumpuk dengan segitiga ungu. Itu segitiga ungu itu sejahtera, damai, positif kayak gitu. Nggak mungkin orang positif terus dua, mah itu nggak. Pasti ada kalanya kita tuh unstable, which is actually it's okay gitu, nggak apa-apa gitu. Kan hmm, kita manusia, bukan iya, betul-betul. bukan dewa, bukan tapi sama kita tidak melakukan hal yang melanggar hukum, melanggar moral, melanggar norma ya it's okay gitu. Kesalahan misalnya marah misalnya apa ya? Marah apa ya? Bentar Kak Doro pikir. Misalnya marah, antrian kita diserobot. Kita ngantri nih, antri beli makanan, antrian kita diserobot. Kita marah. Marah tuh nggak apa-apa loh. Maaf, saya antri sebelum Anda gitu. Saya antri duluan, Bapak, permisi kayak gitu. Itu marah loh. Atau Hmm, maaf kalau agak keras ya, agak aduh gitu. iya. Saya antri duluan gitu. Jadi agak tapi tidak melanggar moral tuh dalam artian kamu tuh saya tuh antri duluan terus ditonjok terus dianu kayak gitu. Jadi selama tidak melanggar aturan hukum, aturan agama, aturan moral gitu. Jadi it's okay gitu. Kesalahan yang ibaratnya acceptable gitu, kesalahan human gitu loh. Hmm. Oke Kak, ini dari teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya, kalian boleh langsung komen di bawah, gitu. Biar nanti kita tanyain sama kakaknya, Kak Nurul nih di sini. Boleh langsung diketik-ketik ya pertanyaannya ya. Mungkin sebelum itu aku mau tanya sih Kak. Mungkin sebelum Boleh. mau tanya, jadi
Sebenarnya kalau misalkan krisis kepercayaan diri kan oke lah gitu tadi sudah kita bahas, tapi ini gimana caranya kita mungkin sebagai orang sekitar gitu Kak membantu si orang yang mempunyai krisis kepercayaan diri gitu. Kita tuh mesti gimana sih Kak? Misalkan kayak contoh aku misalkan mendengar gitu ya teman-teman aku yang dia memiliki krisis kepercayaan diri atau dia lagi insecure gitu. Kita apakah kita cuman dengerin aja? Apakah kita juga kayak enggak kok kamu kayak gini gitu Kak. Jadi maksudnya selain kita mengapprove diri kita sendiri, kita juga bisa membantu gitu Kak. Mungkin orang lain yang datang, mungkin dia tidak mengerti, akhirnya dia datang ke orang yang mungkin dia anggap dia percaya gitu Kak. Jadi kalau kita mau membantu orang yang lagi insecure, lagi kayak itu, yang pertama tuh kita ada di sisinya, menerima dia apa adanya. Kita tuh benar-benar ada itu loh. Jadi dia tuh merasa, oh, kedirianku apa adanya yang tidak sempurna ini diterima loh. Oh, meski aku belum kaya gitu, belum punya uang banyak, tapi sahabat-sahabatku sayang sama aku loh, support aku loh. Oh, ternyata mereka ada di sisi aku loh, kayak gitu. Oh, meskipun saya bukan anaknya pejabat gitu, uh, pacar saya, kalau pacaran value orang beda-beda ya, tapi misalnya punya pacar saya menerima saya apa adanya loh, kayak gitu. Jadi kita tuh ada di sisi dia, itu yang pertama. Ada di sisi dia menerima apa adanya, kayak gitu. Jadi kita tuh kayak uh, present gitu loh, benar-benar ada di sisinya, sisi sahabat kita, sisi teman-teman kita, whatever imperfect they are, gitu. Walaupun mereka tidak sempurna, kayak gitu. Kayak gitu. Yang kedua, kalau insecure-nya parah ya, ya direfer ke psikolog kayak gitu. Karena kan seperti tadi sampai mengganggu, tidak berfungsi, tidak bisa bekerja, nggak bisa mikir kayak gitu. Jadi direfer ke psikolog kayak gitu. Atau yang simple aja deh. Misalnya nih, postingan-postingan Instagram atau YouTube jiwa berdaya, psikologi tanpa nama, itu kita forward ke sahabat kita, ke teman-teman kita. Oh ini gitu. Ini ada bagus nih kayak gitu. Jadi kita ngasih informasi kayak gitu. Kita share gitu. Walaupun tidak bersumber dari kita, tapi bersumber dari akun-akun psikologi kan banyak ya. Akun psikologi banyak banget kayak gitu. Jadi memang selain kita membantu ya Kak, maksudnya membantu, oh iya ngasih support, afirmasi positif gitu. Kalau misalkan merasa kita ini yang dapat ceritanya gitu ya Kak dari mereka, kalau ngerasa kayak, aduh kayaknya lu mesti ke psikolog deh gitu. Boleh kita langsung kayak, ya udah deh lo ke psikolog aja mendingan gitu daripada kayaknya kok tiap ketemu, tiap ngobrol ya itu lagi ceritanya, itu lagi terus gitu kan. Jadi mending coba deh, kayaknya ada di hidup lo yang harus harus yang tadi kakak bilang kayaknya harus disusun rapi deh. Kayaknya karena semakin kejelimet gitu. Jadi lo bingung nih, jadi kayak merasa aduh, iya nih aku orangnya kayak gini gitu kali Kak. Oh Kak nih ada yang mau nanya. Kalau mau bertanya tentang insecure atau mau bertanya tentang insecure atau bisa di luar topik Kak. Kalau mau tanyanya gimana nih kakaknya mau jawab? Insecure ya. Topiknya fokus ke topik ya. Ke topiknya ya mengenai insecure dan juga krisis kepercayaan diri. Nih Kak dari NRL_Aini21. Kak, kalau misalnya dalam kondisi insecure tapi mengalami trust issue kepada orang lain, kira-kira terapi apa ya Kak yang cocok atau yang bisa diterapkan secara individu gitu Kak? Insecure trust issue gimana nih maksudnya nih? Coba diberi contoh dulu deh. Gini kali ya Kak ya, dia mungkin dia insecure tapi dia mungkin mengalami trust issue. Ya trust issue-nya apa dulu ya Kak ya? Iya kan? Iya. Coba diberi contoh dulu. Coba Kak Aini boleh diberi contoh dong, mungkin mengalami trust issue-nya, trust issue apa nih? Gitu. Jadi biar Kak Nurul juga bisa menjawab dengan benar gitu ya Kak ya. Coba diketik-ketik. Atau mungkin gini kali Kak,
kalau ini aku aja kali yang contohin ya Kak, biasanya nggak typing nih. Kalau aku mungkin gini Kak, misalkan ini menurut sepengalaman aku aja kali ya Kak ya. Misalkan dia, oh nih insecure tapi nggak Nah, punya teman buat bagi Kak, insecure tapi nggak punya teman buat berbagi. nggak percaya maksudnya ya mungkin ya. Jadi Ya, dia kayak mau berbagi itu nggak percaya gitu. Ya datang ke hmm, psikolog kayak gitu kan sekarang banyak banget ya kayak platform-platform konseling dari macam-macam lah kakak nggak perlu menyebutkan kayak gitu psikologi tanpa nama kan juga melayani juga kan kayak gitu jawabannya juga melayani kayak gitu jadi eh, itu datang datang ke psikolog kayak gitu nggak punya teman buat berbagi karena curhat atau berbagi itu beresiko loh hmm, kalau kamu nggak kalau kamu curhat pada orang yang salah either rahasiamu dibongkar disebarluaskan atau kamu difitnah, misalnya dipelintir nih ceritamu dipelintir-pelintir, atau kamu malah dapat masukan yang sifatnya menjatuhkan, atau kamu dapat masukan yang sifatnya salah, tidak punya ilmunya, jadi malah dibelokkan ke arah yang salah kayak gitu. Jadi kalau kan kalau kakak muslim ya ini nggak apa-apa ya kakak kakak beri value dari agama Islam gitu. Kalau di Islam tuh ada kalimat serahkan segala sesuatu pada ahlinya. Kalau sakit ya ke dokter, kalau unstable psychologically ya ke psikolog, kalau mau keuangan ya ke akuntan gitu. Jadi serahkan sesuatu pada ahlinya gitu. jadi semua serahkan lagi ya Kak kepada ahlinya, karena ditakutkan kalau misalkan kita menerapi gitu ya Kak, terapi itu sendiri ke diri kita, ternyata terapi itu bukanlah yang terbaik atau mungkin salah ternyata terapinya gitu kan Kak. Lebih baik langsung datang aja ke psikolognya, terus apa namanya bercerita, lalu nanti bisa dari sana kan bisa ketahuan ya Kak terapi apa sih sebenarnya yang cocok gitu, dan dibantu juga sama dengan kakak psikolognya di sana gitu. Gitu ini mungkin kalau aku Banyak. kayak gini sih. Mm, Kenapa? mungkin mungkin aku tadi yang si insecure dan juga trust issue kali ya Kak ya. Apa namanya, kalau misalkan gini Kak, dia emang dalam kondisi insecure, misalkan sisi perempuannya gitu dalam apa namanya mencari pasangan gitu Kak. Tapi si insecure-nya itu tuh ditambah dengan trans issue yang mungkin apa ada dapat dari pasangan sebelumnya itu negatif gitu Kak, negatif kayak seperti mungkin toxic relationship gitu Kak. Nah itu sebenarnya gimana sih Kak gitu, kadang kan kita kayak aku mau melangkah, misalkan aku mau melangkah ke sebuah ke orang lain gitu, ada tapi ada nih dalam diri, aduh aku insecure Kayak lagi bagasi gara-gara yang belum ditaruh gitu ya. ya gitu, kayak gara-gara kemarin si ini bilang kalau gue kayak gini gini gini, terus ditambah lagi aku takut nanti aku sama dia nanti kayak si ini gitu, kayak yang masa lalu gitu. Itu gimana tuh Kak biar kayak menyelesaikan kayak kita, coba deh gitu. Datang ke psikolog. Datang ke psikolog. Jadi gini deh. Loh iya, iya kenapa itu gini deh. Kadang kalau kita punya masalah toxic relationship ya, kita tuh Mm-mm. tidak menyadari loh kenapa orang datang ke psikolog karena tidak semua orang tuh mampu menyadari perasaan terdalamnya. Pikiran false belief. Jadi kepercayaan yang salah dalam pikiran itu belum semua orang tuh bisa mengidentifikasi. Nah, Mm. tugasnya psikolog tuh mengidentifikasi itu. Kayak Lilin tadi ya. Jadi saya Mm. menyalakan Lilin, saya Mm. Dek Utami lihat saya menyalakan Lilin, terus Dek Utami nyalakan Lilin dengan tangannya Dek Utami sendiri kayak gitu. Jadi disadarkan nih kayak gitu. Kayak gitu. Oh, oke Jadi oke oke. kayak, kayak contohnya gini, lilin ini kan saya nyalakan ya, kan proses konseling tadi, lilin ini saya nyalakan pakai api. Api itu analogi dari ilmu. Mhm. Ilmu, keterampilan, kompetensi dari psikolog kayak gitu. Saya kan punya api. Saya kan bisa menyalakan lilin karena saya punya api. Kalau klien saya tuh kan tidak punya apinya untuk menyalakan lilin itu tadi. Dapat ya kayak gitu. Mhm, mhm, Itu mhm, sih. Kenapa memerlukan bantuan tuh karena itu. hmm, oke 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 Kak. Ini ada yang mau bertanya lagi dari audiens kita.
Atau Sama-sama, Dek Ainin. Nurul ya, namanya Nurul juga ya? NRL tuh Nurul juga kah? Sama dong namanya. iya sama Kak. Nurul juga. Kalau gitu Kak, kita udah di penghujung waktu nih Kak. Sebelum kita tutup apa namanya live kali ini, boleh dong Kakak memberikan quotes mungkin atau sepatah dua patah untuk anak-anak muda khususnya atau untuk emang mereka yang khususnya lagi memiliki krisis kepercayaan diri atau si insecure di dalam dirinya itu Kak. Dua ya, dua. Yang pertama, quote Bunda Teresa itu tadi. Mm-mm. Tidak semua orang mampu melakukan hal besar, which is actually it's okay. Yang penting saat melakukan hal kecil, hal sederhana kita lakukan dengan cinta yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak perlu mengukur diri kita pakai penggaris orang lain gitu. Ya udah sih, gitu itu rezeki dia, rezeki beliau kayak gitu. Jadi mungkin aku belum siap menerima rezeki itu, mungkin rezekiku dalam bentuk hal yang lain kayak gitu. Itu sih. Oke. Santai Oke, aja. pokoknya yang penting santai aja. Ini mungkin kesimpulan dari semuanya ya Kak ya, mengenai topik pembicaraan kita krisis kepercayaan diri dan juga insecurity. Yang pertama apa namanya kita harus sebenarnya adalah menerima semua atau kita bersyukur lah ya Kak ya apa yang terjadi pada diri kita, sebuah berkah yang datang ke diri kita. Bentar. Mumpung Ramadan nih, mumpung Ramadan. Tahu nggak sih, kan kakak tuh suka banget Ustadz Amerika namanya Noman Alikan. Ini nggak apa-apa ya kakak beri value Islam ya. Kan ini universal kok, ini universal kok. Maksudnya value-nya universal, walaupun ajarannya Islam, tapi value nilainya universal. Noman Alikan tuh mengatakan, uh, beliau mengutip dari ayat Quran, setan tuh tidak membuat orang itu target utama setan itu bukan membuat orang sombong, bukan membuat orang angkuh, bukan membuat orang nggak lupa diri. Target utama orang tuh membuat orang lupa bersyukur gitu. Sejalan ya Kak sama tips yang Kakak bilang kalau misalkan kita jangan lupa apa namanya bersyukur juga apa namanya uh, approve terhadap pencapaian kita gitu, terhadap skill kita yang kita punya. Lalu apa namanya jangan melihat ke samping rumput tetangga lebih lebih hijau daripada rumput kita gitu. Terus apa namanya tadi memang pola asuh Oh yang iya, bentar aku sela ya. Nggak iya apa-apa ya, aku sela mumpung ingat nanti aku lupa. Rumput kan Dek Utami bilang rumput tetangga lebih hijau kayak gitu. Kenapa harus hijau? Kenapa nggak ungu aja? Kenapa nggak bikin rumput kita ungu kan nggak apa-apa? Kan nggak harus sama. Atau rumput kita mau rumput biru, it's okay kan? Ya kan? Oh, ngerti nih maksudnya maknanya. Tidak perlu sesama seperti tetangga, yang penting kita bahagia dengan apa yang kita punya gitu lah ya Kak ya. Tidak bahagia itu tidak harus sama kata tetangga itu rumput ya hijau. Enggak juga, rumput aku warnanya merah gitu. Jadi sebahagia tuh atau apa menghindari insecurity ya sebenarnya sesederhana itu ya Kak gitu, apa harus menerima, ikhlas, dan juga kita juga dari dalam diri kita juga harus grow up juga, kita harus mengupdate skill kita, terus apa namanya memperbaiki diri menjadi yang lebih baik gitu ya Kak, mungkin mencari-cari updatean mengenai apa yang kita suka, akhirnya kita memperdalam seperti itu ya Kak. Terus apa namanya tadi yang Kakak bilang kalau misalkan apa namanya si krisis kepercayaan diri ini atau insecure ini sudah mengganggu fungsi kita ya Kak sebagai apa namanya manusia atau mengganggu fokus kita dalam bekerja, dalam kehidupan berhari-hari gitu, tolong datang segera ke psikolog gitu. Agar apa? Mungkin memang kadang kalau kita ngomong ke teman, takutnya teman kita itu ngomong lagi ke teman yang lain gitu. Bukan kita menyelesaikan masalah, tapi makin nambah masalah ya Kak ya. Jadi kayak, Kalau aduh, psikolog itu, Dek, kalau psikolog itu jadi dosen-dosen kakak
psikolog senior kakak itu kak membeli seminar, membeli membeli pengajaran di kelas dosen-dosen kakak itu memberi contoh dari klien-klien beliau gitu. Jadi Hmm, klien-klien beliau tuh klien gini saya menangani klien gini. Itu nggak apa-apa. Itu bukan 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 menyebarkan rahasia ya, bukan menyebarkan gitu. Bukan karena apa? Anonim, ditutup identitasnya ditutup. Kayak gitu. ya. Tapi kalau Sebenarnya misalnya gitu. kita sama temen kan kadang kayaknya disebutin nih kak omongannya nih, si itu tuh gitu, si yang itu mas yang itu gitu kan. Jadi sebenarnya kita mau lega tapi ternyata oh kok gue malah digosipin ya gitu. Tapi kan kalau misalkan kita sama psikolog ya walaupun tadi kakak bilang ya itu kan sebagai untuk pengajaran dan juga kan pasti ada kode etiknya ya kak, di anonim, tidak diberitahu atau rahasia seperti itu, dan pasti terjaga kerahasiaannya kita dan juga apa namanya dalam masalah hidup pun kita akan apa dibantu gitu seperti kakak tadi bilang, kakak punya lilin, kakak juga ngasih tahu ini harus dinyalain loh lilinnya gitu. Jadi bukan pakai tangan psikolog ya, tapi pakai tangan kita, tangan Iya, si klien itu sendiri. ya. Oke Kak, wah ini sangat bermanfaat banget selain buat audiens ini sama aku juga sangat bermanfaat. Aku jadi kayak tahu oh ternyata kayaknya sifat aku yang seperti ini dari pola asuh aku yang dapat dari orang tua seperti ini. Jadi oke, aku tahu nih untuk anak aku nanti pola asuh yang baik itu seperti apa. Yang tadi kakak bilang harus konsisten gitu. Kalau misalkan kita apa namanya memberikan waktu kita harus konsisten, memberikan apresiasi harus konsisten seperti itu. Gitu kak. Kak, terima kasih banyak banget waktunya untuk malam hari ini. Sudah mau sharing-sharing bareng psikologi tanpa nama. Sangat-sangat bermanfaat waktunya. Kakak sehat-sehat selalu. Mohon maaf Kak kalau misalkan Amin. Amin. Aku tadi nggak puasa loh gara-gara minum oh, obat. oh ya Tak ampun Kak lagi. bela-belain loh demi psikologi tanpa nama nih. Terima Anda kasih. tapi tadi kan siang ya, aku jam 2 kayaknya minum obat itu. Jadi itu demi psikologi tanpa nama loh. Kak loh Kak. Pokoknya kakak semoga habis dari sini sehat-sehat selalu. Apa namanya? Amin, Mohon maaf amin, amin, amin. ya kalau misalkan aku ada salah-salah kata dalam apa memoderatori pada malam hari ini gitu. Aku terima kasih banyak banget sama Kak Nurul. Terima kasih Kak. Terima kasih. Oke, kita udah ya Kak live hari ini ya Kak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.